We made a deal with Indonesia. I spoke to their really great president, very popular, very strong, smart, and we made the deal. We have full access to Indonesia, everything. Ya, saya bicara dengan Presiden Donald Trump. Ya, alhamdulillah juga penuh dengan alot. Akhirnya ada kesepakatan. Kita juga akan istilahnya kita memahami kepentingan mereka memahami kepentingan kita, dan kita sepakati sekarang kalau nggak salah ya tarifnya dari 32 diturunkan jadi 19. Di sebuah ruangan megah, tempat para pemimpin dunia berunding, Prabowo Subianto dan Donald Trump berjabat tangan. Sebuah simbol persahabatan yang ditampilkan di hadapan publik. Jabat tangan ini bukan hanya sekadar formalitas, melainkan sebuah pesan yang ingin disampaikan kepada dunia. Keduanya tersenyum lebar di depan kamera, sebuah momen yang diabadikan dan disebarluaskan ke seluruh penjuru dunia. Senyum ini adalah bahasa universal diplomasi. Namun apa yang sebenarnya tersembunyi di baliknya? Namun, di balik senyum itu, ada kalkulasi politik yang rumit, kepentingan nasional yang dipertaruhkan, dan sejarah panjang hubungan bilateral yang penuh lika-liku. Tersembunyi agenda besar yang menyangkut kedaulatan bangsa, sebuah isu krusial yang selalu menjadi perhatian utama dalam setiap interaksi dengan kekuatan asing. Kedaulatan adalah harga mati, dan setiap langkah diplomasi harus mempertimbangkan hal ini. Ini bukan sekadar pertemuan diplomatik, ini adalah panggung di mana kepentingan nasional dipertaruhkan, di mana negosiasi dilakukan dengan cermat, dan di mana setiap kata dan tindakan memiliki konsekuensi jangka panjang. Ini babak baru dari drama panjang sejarah Indonesia, sebuah narasi yang terus berlanjut dari generasi ke generasi, diwarnai dengan perjuangan, pengorbanan, dan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pertemuan seperti ini sudah sering terjadi. Sejak era kemerdekaan hingga kini, Indonesia terus menjalin hubungan dengan berbagai negara di dunia, mencari mitra strategis untuk mencapai tujuan nasional. Pemimpin kita duduk bersama kekuatan global, berdiskusi tentang isu-isu penting, mencari solusi bersama untuk tantangan global, dan berupaya untuk memperkuat posisi Indonesia di panggung internasional. Menandatangani kesepakatan demi kemajuan, sebuah kata yang seringkali digunakan untuk membenarkan berbagai kebijakan dan tindakan. Namun apakah kemajuan ini benar-benar dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia? Tapi sejarah membuktikan bahwa tidak semua kesepakatan membawa manfaat yang sama bagi semua pihak. Pengalaman masa lalu mengajarkan kita untuk selalu berhati-hati dan waspada. Kerjasama seringkali berarti penyerahan aset secara perlahan. Sumber daya alam kita dieksploitasi demi kepentingan asing, dan keuntungan yang diperoleh tidak sebanding dengan kerusakan yang ditimbulkan. Pertanyaan penting, dengan siapa kita benar-benar bersekutu? Apa yang tidak mereka katakan? Apa yang disembunyikan di balik pintu tertutup, jauh dari jangkauan publik? Apa yang tersembunyi di balik dokumen-dokumen itu? Klausul-klausul yang menguntungkan satu pihak, namun merugikan pihak lain. Dunia kini di persimpangan geopolitik, dengan kekuatan-kekuatan besar bersaing untuk memperebutkan pengaruh dan sumber daya. Amerika ingin mengamankan aliansi, memperkuat posisinya di kawasan Asia Pasifik, dan membendung pengaruh kekuatan lain. Indonesia jadi pion penting dengan lokasi strategis dan sumber daya alam yang melimpah, menjadi incaran banyak negara. Prabowo melihat peluang untuk memperkuat pertahanan negara, meningkatkan investasi, dan mempercepat pembangunan ekonomi. Tapi setiap peluang datang dengan risiko, ketergantungan ekonomi, intervensi politik, dan hilangnya kedaulatan. Apakah kita mitra sejajar, atau hanya pasar? Apakah kita memiliki kekuatan untuk menegosiasikan kesepakatan yang menguntungkan kita, atau kita hanya menjadi objek dari kepentingan negara lain? Mari kita bedah pertemuan ini, dengan pikiran jernih dan hati-hati, agar kita tidak terjebak dalam ilusi dan propaganda. Dari janji manis, yang seringkali hanya menjadi alat untuk meraih kekuasaan dan dukungan, hingga klausul tersembunyi, yang dapat mengikat kita dalam perjanjian yang merugikan untuk jangka waktu yang lama. Ini bukan pesimisme, melainkan realisme. Kita harus melihat dunia apa adanya, dengan segala kompleksitas dan tantangannya, tapi ajakan untuk waspada terhadap segala bentuk manipulasi, propaganda, dan kepentingan tersembunyi.
Karena di panggung politik, setiap senyuman punya harga, setiap jabat tangan memiliki makna, dan setiap kesepakatan memiliki konsekuensi. Sejarah telah memberi banyak pelajaran pahit tentang bagaimana bangsa kita dijajah, dieksploitasi, dan dikhianati. Maingat sinyo ana isang takinanti. Chamers belajar di Masuliu, agaj pubibadbandis from manidibiter deban. Di meja perundingan yang penuh ketegangan, terhampar dokumen tebal. Halaman demi halaman berisi pasal-pasal yang akan membentuk masa depan hubungan Indonesia-Amerika. Setiap kata, setiap frasa adalah pertaruhan. Implikasinya bisa merentang jauh ke depan, memengaruhi berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Salah satu isu paling sensitif yang mengemuka adalah data warga negara. Informasi pribadi setiap individu menjadi komoditas berharga di era digital ini. Dalihnya adalah kerjasama keamanan siber, sebuah payung yang membuka pintu lebar bagi korporasi Amerika untuk mengakses data kita. Alasan yang sering dikemukakan adalah untuk meningkatkan perlindungan terhadap serangan siber dan kejahatan digital. Dalihnya efisiensi dan keamanan, tapi kita semua tahu bahwa data adalah minyak baru, aset tak ternilai yang menggerakkan ekonomi digital. Menyerahkannya berarti kehilangan kendali atas sumber daya strategis yang sangat penting bagi kemajuan bangsa. Isu lain yang tak kalah penting adalah pembelian pesawat Boeing dalam jumlah besar, sebuah transaksi yang melibatkan angka fantastis. Pembelian ini mencakup pesawat komersial untuk memperkuat armada penerbangan sipil, dan juga jet militer untuk menjaga kedaulatan udara. Di permukaan, kesepakatan ini terlihat seperti upaya modernisasi alutsista, sebuah langkah maju untuk meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Tapi di balik gemerlap teknologi canggih, tersembunyi potensi ketergantungan jangka panjang pada teknologi, suku cadang, dan pelatihan yang disediakan oleh Amerika. Ketergantungan ini bisa menjadi jebakan yang sulit dihindari. Ini bukan sekadar jual beli biasa, tapi ikatan strategis yang berpotensi mempersempit ruang gerak dan kemandirian kita dalam menentukan kebijakan. Puncaknya dari semua ini adalah isu krusial terkait sumber daya mineral yang kita miliki. Kontrak tambang diperpanjang dengan berbagai justifikasi, dan lahan-lahan baru dibuka untuk eksploitasi, terutama di wilayah Papua yang kaya akan sumber daya alam. Amerika sangat membutuhkan mineral kritis untuk industri mereka, sementara Indonesia membutuhkan investasi untuk pembangunan. Tapi pertanyaannya adalah, apakah pertukaran ini benar-benar sepadan? Apakah kita mendapatkan nilai yang setara dengan yang kita berikan? Polanya semakin jelas terlihat data, teknologi canggih, dan tambang. Semua isu ini menyentuh urat nadi kedaulatan dan kemandirian bangsa. Jika semua aspek penting ini diserahkan kepada pihak asing, lalu apa yang tersisa dari kemandirian bangsa yang kita perjuangkan selama ini? Perjanjian yang tertulis di atas kertas mungkin tampak menguntungkan pada pandangan pertama, tapi biaya jangka panjangnya bisa jadi jauh lebih besar dari yang kita bayangkan. Inilah strategi canggih yang harus kita pahami dengan seksama, agar kita tidak menjadi korban dari permainan geopolitik yang kompleks. Jangan sampai kita lengah dan kehilangan kendali atas masa depan bangsa sendiri. Kita harus berani menentukan arah yang sesuai dengan kepentingan nasional. Narasi resmi, kerjasama dengan Amerika membuka pasar luas bagi produk Indonesia. Tapi kenyataannya, kita mengekspor bahan mentah murah, mereka menjual produk bernilai tinggi. Ketimpangan ini menciptakan neraca perdagangan yang di atas kertas seimbang, tapi secara struktural sangat tidak adil. Kita jadi pemasok bahan baku, mereka jadi penentu aturan dan pemasok teknologi. Produk sawit kita dibatasi, produk digital Amerika masuk bebas. Ini bukan kemitraan setara, tapi hubungan patron-klien yang dibalut retorika indah. Keuntungan besar dinikmati segelintir elit dan korporasi Amerika, sementara ketergantungan kita makin dalam. Neraca perdagangan ini cermin posisi tawar kita, dan saat ini gambarnya timpang. Untuk memahami hari ini, kita harus menengok Papua di era 1960-an. Freeport, perusahaan tambang Amerika, masuk sebelum Papua resmi jadi bagian Indonesia. Penemuan cadangan emas dan tembaga raksasa mengubah sikap Amerika dari mendukung Papua merdeka, jadi mendorong integrasi ke Indonesia demi stabilitas investasi. Kontrak Freeport diteken sebelum rakyat Papua menentukan nasibnya sendiri. Aset strategis diserahkan ke asing, hak-hak rakyat Papua diabaikan. Selama puluhan tahun, Freeport mengeruk kekayaan, masyarakat lokal tetap miskin dan lingkungan rusak. Sejarah kelam ini jadi fondasi ketidakpercayaan dan konflik yang masih membara.
Ini bukan sekadar masa lalu, dampaknya masih terasa hingga kini. Orde Baru Soeharto membuka gerbang bagi modal asing, terutama Amerika. Dengan dalih stabilitas dan anti-komunisme, UU penanaman modal asing lahir, Freeport jadi investor pertama, kontrak Freeport diteken sebelum proses politik Papua selesai, kepentingan ekonomi didahulukan. Militer jadi pelindung aset asing, protes masyarakat lokal dianggap subversif. Simbiosis politik, militer, dan modal asing pun tercipta. Amerika dapat akses mineral, Orde Baru dapat dukungan dan dana. Tapi bagi rakyat Papua, ini awal eksploitasi dan pelanggaran HAM sistematis. Jalan tol untuk Amerika di Papua dibangun di atas penderitaan. Inilah warisan yang masih membayangi kita. Langkah politik Prabowo hari ini tak lepas dari bayang-bayang Orde Baru. Ia dididik dan naik di bawah sistem Soeharto, pragmatis, mengutamakan stabilitas investasi. Kesepakatan dengan Amerika fokus pada angka pesawat, investasi, keamanan. Isu kedaulatan data, lingkungan, dan ketimpangan sering dikesampingkan. Pembelian alutsista besar-besaran jadi sinyal politik, bukan sekadar pertahanan. Pola lama kepentingan korporasi dilindungi, masyarakat lokal terabaikan. Demokrasi memang berkembang, tapi pola pikir elit tak banyak berubah. Prabowo mengulang langkah mentor politiknya, apakah ini keharusan sejarah atau pilihan sadar? Rakyat harus waspada, agar pola lama eksploitasi tak terulang. Kolonialisme kini berganti wajah, bukan lagi meriam dan tentara, tapi ekonomi, teknologi, dan utang. Inilah neokolonialisme, penguasaan lewat perjanjian, investasi, dan ketergantungan. Kesepakatan Prabowo-Trump contoh nyata mineral, data, dan pasar jadi incaran. CEO dan teknokrat menggantikan gubernur jenderal, kontrak dagang menggantikan hukum kolonial. Lembaga keuangan global dan korporasi jadi alat pengamanan kepentingan asing. Ketergantungan pada teknologi, data, dan tambang, semua sah secara hukum, tapi belum tentu adil. Neokolonialisme membuat kita merasa setara, padahal peran kita sudah ditentukan. Seragam barunya memesona, ponsel pintar, investasi, janji modernisasi, tapi harga yang dibayar adalah kemandirian. Kita harus belajar mengenali permainannya agar tak kembali jadi pihak yang dieksploitasi. Semua bermuara pada satu kata kedaulatan. Bukan sekadar bendera, tapi kemampuan menentukan nasib sendiri tanpa tekanan asing. Kesepakatan strategis hari ini menguji batas kedaulatan kita. Diplomasi harus menyeimbangkan kebutuhan kerjasama dan harga diri bangsa. Ada garis tipis antara kerjasama saling menguntungkan dan ketergantungan merugikan. Ancaman kini datang dari kontrak dan perjanjian, bukan invasi militer. Pilihan pemimpin hari ini menentukan masa depan anak cucu kita. Harga diri bangsa terletak pada keberanian berkata tidak pada kontrak yang merugikan. Menjaga kedaulatan adalah tugas kita semua, bukan hanya pemerintah. Kita telah menelusuri jejak panjang, sebuah perjalanan yang membawa kita melewati berbagai peristiwa penting dan dinamika yang kompleks. Dari jabat tangan di ruang mewah, simbol kesepakatan dan aliansi yang terbentuk di balik pintu tertutup, hingga konflik di Papua, sebuah wilayah yang menyimpan luka lama dan tantangan yang belum terselesaikan. Semua ini bukan teori konspirasi yang beredar di kalangan tertentu, tapi realitas yang membentuk gambaran besar tentang bagaimana kekuatan-kekuatan eksternal dan internal saling berinteraksi, tentang kedaulatan yang terancam, bukan hanya secara fisik, tetapi juga secara ekonomi dan budaya. Narasi kerjasama dengan kekuatan besar seringkali dipresentasikan sebagai solusi tunggal, seringkali terlalu sederhana, mengabaikan kompleksitas kepentingan dan agenda tersembunyi. Prinsip politik luar negeri bebas aktif, landasan diplomasi kita selama puluhan tahun, masihkah relevan dalam menghadapi dinamika geopolitik yang berubah dengan cepat? Atau sudah dikorbankan demi kepentingan sesaat, demi keuntungan jangka pendek yang mengorbankan visi jangka panjang? Ini bukan soal anti-asing dan menutup diri dari dunia, tapi soal cerdas dan kritis dalam memilih jalan, dalam menentukan mitra, dan dalam menegosiasikan kesepakatan. Setiap kerjasama harus benar-benar menguntungkan rakyat, memberikan dampak positif bagi kehidupan sehari-hari. Bukan hanya elit yang menikmati hasilnya, sementara rakyat hanya menjadi penonton. Transparansi dan pengawasan publik mutlak diperlukan untuk memastikan akuntabilitas dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan. Cermin retak di hadapan kita, refleksi dari realitas yang kompleks dan seringkali tidak nyaman, masa lalu penuh eksploitasi yang meninggalkan bekas luka mendalam, masa depan penuh janji, potensi, dan harapan akan kemajuan dan kesejahteraan.
Pilihan ada di tangan kita, sebagai warga negara, sebagai pemilih, sebagai penentu arah bangsa, terus mengulangi pola lama yang terbukti gagal, mengulangi kesalahan sejarah yang sama, atau membangun kemandirian sejati, fondasi yang kokoh untuk masa depan yang lebih baik. Mari berpikir, bertanya, dan terus mengawasi setiap langkah yang diambil oleh para pemimpin kita.